Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Rut 3 ayat 1, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Saudara, menurut adat istiadat Yahudi, jika ada seorang lelaki yang telah menikah meninggal, maka istri yang ditinggalkan itu harus menikah dengan saudara laki-laki dari keluarga suaminya, sehingga dia boleh memberikan keturunan baginya. Inilah yang menjadi alasan Naomi mengatakan kepada Rut bahwa yang berhak untuk menebus Rut dan membeli ladangnya adalah pihak keluarga Elimelek, yaitu ayah mertua Rut. Kemudian Naomi menyuruh Rut tidur di dekat kaki Boas. Meski hal itu sangat tidak lazim, sangat tidak biasa bagi orang-orang Yahudi maupun orang Moab, Rut tetap melakukan apa yang diperintahkan Naomi. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ini menunjukkan bahwa Rut adalah orang yang taat, saudara. Meski perintah itu tidak masuk akal, tapi dia tetap melakukan sebagai wujud hormatnya kepada mertua tanpa ada perbantahan. Sungguh, ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita teladani dari kehidupan Rut ini. Saat di persimpangan jalan, Rut membuat sebuah tindakan iman. Dia meninggalkan akar keluarganya dan tetap mengikuti Allah bangsa Israel, Allah yang baru dikenalnya setelah menikah. Selain itu, Rut bukanlah menantu yang malas. Rut rela bekerja memungut berkas-berkas jalai di ladang Boas untuk bertahan hidup. Rut setia melakukannya meski perkara itu kecil dan hina di pemandangan manusia. Ada janji dalam Alkitab, Ayub 8 ayat yang ke-7, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Saudara, kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, janji Tuhan berkata pada saatnya Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang jauh lebih besar. Dan apa yang dilakukan oleh Rut adalah bukti bahwa dia mempunyai integritas, punya loyalitas. Saudara, Rut menjadi wanita pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Dari latar belakang keluarga orang berdosa dan tidak punya masa depan, bahkan dikatakan dari suku yang terkutuk, di tangan Tuhan, Tuhan mampu mengubahnya menjadi masa depannya yang gilang gemilang. Tapi walaupun ada ujian yang bermula dari perkara-perkara kecil, tetapi dia tetap taat melakukannya dan setia. Pertanyaan untuk kita renungkan, adakah kita tekun, setia, taat, dan rendah hati? Tersungkur di bawah kaki Boas itu adalah gambaran dari kerendahan hati. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Senantiasa datang tersungkur di bawah kaki Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya. Itulah rahasia yang akan mendatangkan upah bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan iman yang ditunjukkan oleh Rut dalam firman Allah yang kami baca, dengarkan, renungkan saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran penting yang Engkau nyatakan ini, supaya kami memperoleh apa yang kami doakan, apa yang kami rindukan. Maka kami harus setia. Ketika kami setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan pasti akan mempercayakan perkara-perkara besar untuk kami lakukan, untuk kami kelola. Dan itu janji Tuhan, dan Engkau Allah yang selalu menepati janjimu. Integritas dan loyalitas diperlukan, dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami tersungkur di bawah kaki Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami yakin upah itu akan menjadi bagian kami, dan kami terima dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Meteraikan firman dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.